Matahari di ufuk barat Jakarta sore itu tampak keemasan, memantul di kaca-kaca gedung tinggi yang menjadi saksi bisu hiruk-pikuk kehidupan kota. Di sebuah kafe minimalis yang tak jauh dari pusat bisnis, 5 sahabat tengah duduk melingkar. Di atas meja mereka tersaji beberapa gelas kopi dingin dan sepiring pastry yang mulai memudar seleranya. Sudah menjadi tradisi bagi mereka untuk berkumpul di awal bulan Muharram. Namun, tahun ini terasa berbeda. Kalender di ponsel mereka menunjukkan angka 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun baru lagi, gumam Alif sambil memutar-mutar gelasnya. Rasanya baru kemarin kita merayakan pergantian tahun, sekarang sudah 1448. Anza, yang baru saja meletakkan ponselnya, tersenyum tipis. Cepat sekali, ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar berhijrah dari diri kita yang tahun lalu? Pertanyaan Anza memancing keheningan sejenak. Afri, yang selalu dikenal sebagai jiwa pencair suasana, menghela napas. Hijrah itu berat, Za. Aku sendiri masih terjebak dengan deadline yang membuatku melupakan waktu ibadah. Apakah itu bisa dibilang belum berhijrah? Anya, yang duduk di samping Afri, menoleh. Aku rasa, hijrah bukan cuma soal pindah tempat atau meninggalkan hal-hal besar secara drastis. Masuk 1448 Hijriah ini, aku sadar bahwa hijrah adalah perjalanan internal. Seperti yang sering kita dengar, hijrah yang paling hakiki adalah meninggalkan apa yang Allah larang dan memperbaiki apa yang Allah perintahkan. Sasha, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia adalah sosok yang paling ambisius di antara mereka. Namun setahun belakangan ini, ia mengalami pergulatan batin yang hebat. Dulu, aku pikir hijrah itu harus pakai baju gamis, lalu menutup diri dari dunia karir yang kompetitif. Tapi ternyata, setelah aku merenung, hijrah itu tentang mindset. Bagaimana aku bekerja bukan lagi untuk validasi manusia, tapi untuk kemanfaatan bagi sesama. Itu perubahan pola pikir yang paling sulit buatku. Menemukan makna di balik angka. Diskusi mereka pun mengalir semakin dalam. Mereka bukan lagi sekadar sekelompok teman yang membicarakan gosip atau tren terkini. Muharram 1448 ini seolah menjadi titik balik bagi mereka untuk membedah makna hijrah yang lebih luas. Bagi Anza, seorang arsitek muda, hijrah baginya adalah kejujuran dalam berkarya. Ia sempat terjebak dalam praktik manipulasi material demi keuntungan pribadi, namun ia memutuskan untuk berhenti meski harus kehilangan beberapa proyek besar. Hijrah itu keberanian untuk kehilangan sesuatu yang duniawi demi mendapatkan ketenangan batin, ujarnya mantap. Afri, yang seorang jurnalis, menyadari bahwa hijrahnya ada pada tutur kata dan literasi. Ia belajar untuk tidak lagi menyebarkan sensasi yang merugikan orang lain hanya demi views. Hijrahku tahun ini adalah hijrah dari kebisingan yang sia-sia menuju kebermanfaatan tulisan, katanya. Sementara itu, Alif yang dulunya seorang yang individualis, mulai memahami bahwa hijrah harus berdampak pada sosial. Aku dulu merasa cukup dengan sholat 5 waktu tanpa peduli tetangga. Tapi di tahun ini, aku ingin hijrah ke lingkungan yang lebih peduli. Membantu orang lain bukan lagi beban, tapi kebutuhan. Anya dan Sasha sepakat bahwa hijrah adalah tentang menaklukkan ego. Aku berhijrah dari rasa iri terhadap pencapaian teman-teman, menjadi orang yang justru ikut merayakan keberhasilan mereka, tutur Anya. Itu adalah langkah kecil yang ternyata mengubah kedamaian hidupku secara drastis. Tantangan dalam perubahan. Namun,
Perjalanan hijrah tidak selalu mulus. Saat mereka beranjak dari kafe dan berjalan menuju parkiran, Sasha bercerita tentang tantangan yang dihadapinya di kantor. Kalian tahu, kan, bosku orang yang sangat pragmatis? Saat aku mulai menolak untuk melakukan kecurangan, dia menatapku seolah aku adalah orang asing. Itu ujian mental yang berat. Terkadang, hijrah membuat kita merasa kesepian di awal. Anza menepuk bahu Sasha. Itu bagian dari proses hijrah yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhijrah ke Madinah dengan cara yang mudah. Ada pengorbanan, ada luka, dan ada perjuangan melawan arus. Kalau hijrahmu terasa mudah, mungkin kamu belum benar-benar berpindah dari titik nyamannya dirimu. Malam semakin larut. Suasana Jakarta yang biasanya membuat mereka merasa penat, kini terasa lebih teduh di mata mereka. Mungkin karena pandangan mereka yang telah bergeser. Mereka tidak lagi melihat kota ini sebagai medan perang untuk saling sikut, melainkan ladang untuk menebar kebaikan. Visi hijriah menjadi mata air. Di depan pintu mobil masing-masing, mereka berjanji untuk tidak membiarkan semangat Muharram ini memudar setelah minggu pertama. Mari kita buat semacam checkpoint setiap bulan, usul Alif. Bukan untuk saling menghakimi, tapi untuk saling menguatkan. Kalau ada di antara kita yang mulai goyah, kita harus jadi orang pertama yang mengingatkan. Anya mengangguk setuju. Hijrah yang luas mencakup hubungan kita dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama manusia. Mari kita jadikan 1448 ini tahun di mana kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih taat secara ritual, tapi juga menjadi pribadi yang kehadirannya dirindukan oleh banyak orang karena kemanfaatannya. Afri tertawa kecil. Berat, ya? Tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, mungkin akan jauh lebih ringan. Ingat, tambah Anza sambil memandang langit malam yang minim bintang karena polusi kota, hijrah adalah tentang progres, bukan perfeksi. Kita tidak perlu menjadi sempurna hari ini. Kita hanya perlu menjadi lebih baik dari kemarin. Epilog, jejak langkah di pagi hari. Keesokan paginya, kehidupan Jakarta kembali berdenyut. Anza memulai harinya dengan memeriksa kembali draft bangunan yang ia kerjakan, memastikan setiap detailnya aman dan etis. Ia tidak lagi mencari jalan pintas. Afri menulis artikel tentang kisah inspiratif masyarakat kecil di pinggiran kota, bukan lagi tentang sensasi artis yang tidak penting. Ia merasakan kepuasan yang berbeda saat menekan tombol publis. Anya mulai berbagi ilmu dengan rekan juniornya di kantor, tanpa rasa takut tersaingi. Ia merasa bahwa membagikan pengetahuan adalah bentuk hijrah dari sifat kikir ilmu. Alif menyempatkan diri untuk singgah di panti asuhan sebelum berangkat kerja, sekadar menyapa dan bertanya apa yang bisa ia bantu. Ia mulai memahami bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memberi. Sasha, di tengah rapat yang panas, berani menolak ide yang dianggapnya tidak jujur dengan cara yang santun namun tegas. Ia mendapati bahwa ketika ia berdiri di atas prinsip, orang justru lebih menghormatinya. 1448 Hijriah baru saja dimulai. Bagi 5 sahabat ini bukan sekadar pergantian tahun di kalender dinding. Ini adalah awal dari babak baru dalam buku kehidupan mereka. Sebuah babak di mana hijrah tidak lagi dimaknai sebagai penutup pintu, melainkan sebagai pembuka jendela bagi udara segar perubahan. Mereka sadar, dunia mungkin tidak akan berubah dalam semalam. Namun, saat mereka berlima memutuskan untuk berubah, mereka telah menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.
Mereka telah berhijrah dari sekadar penghuni bumi menjadi pewaris kebaikan yang menebar manfaat seluas rahmat Tuhan yang menyertai setiap langkah hijrah mereka di tahun yang baru ini. Muharram 1448 Hijriah bukan sekadar angka. Ia adalah undangan untuk bertumbuh, untuk memperbaiki, dan yang terpenting, untuk menjadi versi terbaik dari diri yang telah Allah titipkan. Dan bagi mereka perjalanan itu baru saja mencapai kilometer pertama, dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.